Salam semuanya, perkenalkan nama saya Maria Regina Lake, NIM 2311007. Saya mahasiswa aktif semester 6, program studi Ilmu Pendidikan Teologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Arta Wacana. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang saya susun guna memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diasuh oleh dosen pengampu Dr. Harun Yanatonis MSI dan Dr. Anita Hege Uju MPD. Baik, di sini RPP yang saya susun untuk SMA kelas 12 semester genap, mata pelajaran pendidikan agama Kristen, materi pokok demokrasi Indonesia, ayat firman Tuhan berdasarkan dari kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Di sini ada kompetensi inti. Yang pertama, menghayati agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas bagian permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak yang terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang berikut kompetensi dasar. 1. Menerima demokrasi sebagai anugerah Allah. Yang kedua, mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, memahami arti dari demokrasi, mengenai berbagai bentuk pelanggaran demokrasi yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menerima demokrasi sebagai anugerah Allah. Kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian demokrasi. Yang keempat, menjelaskan pengertian dari demokrasi. Kelima, menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan demokrasi Indonesia. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang remaja Kristen dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Kedua, peserta didik mampu menguraikan pengertian demokrasi. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan bentuk-bentuk demokrasi. Yang berikut materi pelajaran. Ada pengertian demokrasi, demokrasi menurut iman Kristen. Metode pembelajaran, tanya jawab, ceramah, diskusi, dan presentasi. Model pembelajaran, Scramble. Media pembelajaran, ada Alkitab, LCD, proyektor, PPT, dan buku pendidikan agama Kristen. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, orientasi. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, bernyanyi, berdoa, dan memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai bentuk sikap disiplin. Ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali pembelajaran. Apersepsi. Mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari. Yang berikut, apabila pelajaran atau tema atau kegiatan yang dikerjakan dengan baik atau sungguh-sungguh atau dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan yang pertama, pengertian demokrasi, yang kedua, bentuk-bentuk demokrasi, yang ketiga, demokrasi menurut iman Kristen. Pemberi acuan. Yang pertama, memberitahukan pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan itu. Yang kedua, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pada pertemuan yang berlangsung.
kegiatan inti. Guru membuat pertanyaan yang sesuai dengan indikator pembelajaran. Yang kedua, guru membuat jawaban yang diacak hurufnya. Yang ketiga, guru menyajikan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus. Yang keempat, membagikan lembar kerja sesuai contoh. Kegiatan penutup. Guru memberikan pertanyaan secara lisan untuk mengetahui apakah kompetensi telah tercapai atau tidak. Yang kedua, guru memberikan penghargaan atau pujian atau bentuk penghargaan lainnya yang relevan kepada kelompok yang kinerjanya baik. Yang berikut, guru menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi di mana saja yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Yang berikut, guru memotivasi peserta didik. Yang berikut, guru menutup pelajaran dengan doa yang meminta kepada peserta didik untuk doa. Baik, saya akan menjelaskan struktur penilaian. Penilaian pertama yaitu penilaian kognitif atau pengetahuan. Di teknik tes tertulis atau instrumen lisan. Di situ guru akan membagikan lembar kerja soal. Tiap-tiap siswa akan mendapatkan lembaran soal tersebut dan siswa akan mengerjakannya. Dari situ guru akan menilai masing-masing siswa apakah dari setiap siswa mampu atau tidak mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Yang berikut, penilaian psikomotorik atau keterampilan, teknik observasi atau instrumen, lembar pengamatan scramble. Di situ guru akan membagikan lembar kerja yang di situ ada di situ siswa akan kerjakan soal. Yang pertama, aspek penilaian. 1. Kemampuan menjelaskan materi. Yang kedua, kejelasan penyampaian. Yang ketiga, kepercayaan diri. Yang keempat, kelancaran berbicara. Dan yang kelima, ketepatan isi. Yang berikut, penilaian sikap atau afektif. Di situ guru akan menilainya. Guru akan membagikan unjuk kerja. Di situ guru membentuk kelompok kecil, dan dari situ guru akan menilai masing-masing siswa aktif tidak dalam kelompok diskusi tersebut. Dari situ guru akan menilai dari masing-masing dari sikap masing-masing peserta didik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menontonnya. Shalom, Tuhan berkati.